Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanani Evin. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu peserta Bentang Jawa 2025. Siapa lagi kalau bukan Darmawan. Nah, kali ini kita ada di belakang, bukan di belakang juga ya. Lokasinya kita itu untuk syuting kali ini itu di dekat Pakansari, teman-teman. Nah, kebetulan rumahmu di Cibinong. Betul. Oke. Silakan perkenalkan dirimu dulu. Oke. Kenalin, nama gue Darmawan Hananto dari pesepeda anak Cibinong biasa aja. Oh, pesepeda Cibinong. Ya. Karena kayaknya udah nonton YouTube kemarin. Oh, dirimu asli Cibinong emang, bro? Dari SD aja sih, SD kelas 5. Kalau orang tua? Orang tua bokap dari Sidoarjo, kalau nyokap dari Karawang. Oh, anak Karawang sama anak Sidoarjo. Tapi bisa bahasa Jawa? Enggak. Gak bisa? Enggak. Oh, jadi warga sini berarti kan? Iya, dari SD. Dari SD. Bro, dirimu nggak apa-apa. Sejak kapan sepedaan? Kalau sepedaan sih dari SD ya, pas dibeliin sepeda MTB jadul tuh sama bokap. Terus dari situ sepedaan pakai yang itu sampai SD kelas 6 lah. SD kelas 6? Lulus, terus mulai masuk kan karena gue kelahiran 99 om. Jadi pas SMP itu kelas 1 itu udah mulai booming tuh fiksi warna-warni. Fiksi warna-warni berarti 2010, 2009? Iya, fiksi warna-warni. Terus masih memperhatikan teman-teman yang make, karena waktu itu masih pakai sepeda yang itu selama sekolah. Karena sekolah kebetulan pakai sepeda juga. Tinggal di sekolah di mana? Sekolah di daerah Karadenan. Oh, Karadenan. Dari sini ke Karadenan. Lumayan lah, ya. 5 kilo. Pulang pergi 10. Terus setahun setelahnya kayaknya tertarik pakai fiksi karena teman-teman saat itu pakai fiksi juga yang warna-warni. Itu berarti SMA ya? SMP. Oh, masih SMP. Masih SMP. SMP. Terus akhirnya dibeliin sama bokap yang sepeda warna-warni waktu itu pertama kali yang masih lokal S. Terus yang sejutaan ya? Waktu itu ya masih digoreng lah. Iya. Masih digoreng harga-harganya. Terus dari situ dibeliin torpedo dulu awalnya. Torpedo. Pakai torpedo dulu selama pas beli. Pakai sekitar 6 bulanan, lihat temen ada yang pakai, kok dia gue terus gitu. Dapatannya doll trap, tertarik. Nyobain doll trap, nyata seru gitu. Waktu itu rasionya dia juga masih enteng kan. Masih pakai rata-rata di 46 centeringnya. Terus coknya juga yang masih 17-16. Habis itu dari situ mulai ganti hubnya dulu. Ganti hub ke doll trap. Teman centering masih sama, pakai waktu itu 46 juga. Nyobain brakeless. Terus dari SMP kelas mau naik kelas 2 kan udah pakai fiksi doll trap. Sampai sekarang. Sekarang berarti udah lulus SMA ya kan dirimu kan? Udah kerja. Kerja di mana, bro? Kemarin di Astra ngurusin customernya Philip Morris. Di dunia industri logistik om, SCM. Berarti sekarang posisimu kerja di Astra ya? Enggak. Jadi sekarang? 2025 saya mutusin buat resign. Terus buat fokus Bentang Jawa. Anjir, tuh pilihan tepat. Bisa kalian contoh, resign untuk Bentang Jawa. Iya. Ya kan, resign untuk Bentang Jawa. Itu akan menjadi judul, Cok. Judul ya? Iya, resign untuk Bentang Jawa ya. Jadi resign, terus akhirnya apakah resign ini setelah keterima Bentang Jawa atau sebelumnya? Sebelum om. Jadi sebenarnya buat sepedaan udah lama sih, dari yang SMP tadi. Terus mulai agak serius di SMA pas masuk komunitas. Jadi masuk SMA tuh komunitas pas SMA kelas 1. Gabung sama Krisis namanya di Cibinong juga. Terus habis itu mulai ikut-ikut yang balap liar fiksi lah ya. Balap liar di fiksi. Terus yang di Jakarta apa di sini? Di sini kan banyak kan? Kebanyakan di sini om dulu. Kebanyakan di sini, nggak pernah yang Jakarta, kecuali dulu Jakarta yang Kriterium J-Expo aja waktu itu. Oh, sempat main di sana berarti? Kemayoran ya. Tahun 2000 baru-baru inilah baru ini. Terus main. Karena itu bareng road juga kan? Oh enggak om, itu yang fix gear sama WMS. Sama WMS. Terus habis itu dari situ masih ikut balap, tapi balap liar masihan di sini. Jadi emang seringnya balapan di kandang di Bogor. Gitu. Klipnya boleh dong ditaruh di helm aja. Boleh tuh. Tempelin di helm aja sini biar teman-teman kedengeran. Nah, udah. Terus gimana tuh?
Nah, terus dari pas waktu mulai main di sini itu seringnya ikut balap liar malam. Yang dulu namanya Ramaton. Oke. Ramaton, jadi balap liar dari CK Bogor, yang Martabak Edi, finish di McD Pemda Via Raya Bogor. Itu cuma diadain setahun sekali pas bulan puasa. Rutinitas dulu setahun cuma sekali dan ikut udah 3 kali berturut-turut. Juara? Enggak pernah juara. Bagus. Nggak pernah juara. Bagus. Sama balapan jujur nggak pernah juara sama sekali. Cuman selalu pengen nemu adrenalinnya aja gitu, karena balapan kan kayaknya kalau menang bonus gitu kan. Kalau menang bonus, tapi experience ketemu sama rider yang lain tuh kayaknya oke lah gitu. Berarti sekarang usiamu di 26. Oh, udah 26. Udah 26 ya berarti. 26. Dan belum nikah? Belum nikah. Belum nikah. Anak keberapa, cuy? Anak ketiga. Anak ketiga. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ini pertama kali goes jauh dengan fiksi. Kalau gue jauh pertama kali itu pas di Bali tahun 2024, karena saya pindah tugas. Jadi waktu kerja itu sempat ada propose pindah ke Bali, tugas saya setahun di sana. Oke, setahun di Bali. Tahun 2024. Tahun 2024 di Denpasar. Di dekat Ngurah Rai. Oh, di kota lah. Ya, kalau kota. Ngurah Rai situ. Betul. Terus di situ ketemu sama teman-teman fiksi yang beragam. Terus ketemu salah satu temanku namanya Dede Herdana. Ngobrol-ngobrol setiap goes, dan dia kan juga ultra ya dulunya. Terus sampai sekarang masih suka goes. Keracunan sama dia ultra. Jadi sebenarnya ultra tuh baru mulai setahun kemarin. Oke, 2024 berarti 2024 bulan September. Itu nyobain Bali Loop 400 kilo. 400 kilo. Pakai fixed gear. Pakai fixed gear nih. Pakai fixed gear. Berarti jalur utama ya? Jalur utama yang pesisir. Pesisir ya? Saya ke barat dulu. Dari Denpasar naik Gilimanuk. Oh, ke Gilimanuk dulu. Aku ke barat dulu. Ke barat dulu. Abis itu baru ke Singaraja Utara. Terus Karangasem, flat, Karangasem, rolling lagi. Nanti ntar abis dari Karangasem masuk ke Amlapura, abis itu Amlapura, iya. Ya, abis itu langsung masuk ke Denpasar. Flat lagi sampai selatannya biar dapat 400 tuh di Nusa Dua. Putar sekali ke Nusa Dua. Karena kan full loop kan sebenarnya nggak sampai 400. Enggak. Cuman 390-an berapa gitu, nggak bulat. Ketemunya di Nusa Dua. Nusa Dua. Ya, itu di Nusa Dua. Ya, agak naik dikit, habis itu baru turunin finish di Pantai Kuta. Dapat 400. Berdua itu? Sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Berapa hari? Bikin 2 hari. Bikin 2 hari. Soalnya itu pertama kali saya ultra. Terus kemarin waktu pas ngobrol itu dia ngasih saran ke saya bikin aja 2 hari nyantai. Terus habis itu targetnya berangkat pagi nyampe Singaraja tuh di kilometer 215 di sore, jadi masih ketemu matahari lah, karena berangkat dari setengah 9 pagi. Bentar, kalau dirimu lewat sisir pantainya berarti? Sisir pantai yang dari Denpasar ke arah Gilimanuk itu sisir pantainya? Sisir pantai, bukan jalur utama? Bukan, sisir pantai. Berarti flat ya? Rolling. Kalau nggak terlalu rolling daripada jalur utama ya. Betul. Nah, fix nih, karena aku tahu jalurnya. Yang biasa jalur ini loh buat bisa matrek itu. Oh, lewat jalur utama berarti? Iya, jalur utama itu doang aku ikutin ya. Karena waktu itu belum ada cyclo kan. Oke, belum ada cyclo. Berarti rolling, lumayan itu teman-teman. Lumayan. Karena kan kalau sepedaan dari itu kan lumayan struggling juga kan. Lumayan. Nah, terus nanti tinggal ke arah Singarajanya sampai sore. Nyampe jam 4:30 apa jam 4? Jam berapa? Setengah 9 sampai pagi. Kesini sampai Singarajanya? Sampai Singaraja 216 sampai. Sore. Wih, edan guys. Edan. Ya aku ngerti, aku tahu jalurnya soalnya kan. Nggak tahu ya kalau dibalik ya. Secara EG nggak ngerti juga ya. Tapi misalkan dari titik Singaraja putar balik ke barat dulu. Lewat Taman Nasional kan, Taman Nasional, terus lewat jalur utama itu lumayan struggling, lumayan susah itu. Effort banget kan. Effortnya tuh pas di 130 menjelang ke Gilimanuk tuh. Iya. Pas berangkat itu effort karena rolling kan. Termasuk ngebut. Rolling. Itu pakai rasionya beda sih Om. Jadi kemarin pakai berapa kalau di sana? 4916. 4916. Wih, mantap. Sebenarnya pas di Bali ganti-ganti rasio mulu, cuman selalu ganti flip flop atau enggak? Satu. Oh, satu aja. Cuman satu aja. Enggak flip flop nih. Enggak, bukan. Oke. Berarti powermu gede.
Udah lama sepedaan mungkin om. Nggak juga sih, biasa aja. Cuman mungkin enjoy aja. Ngerti nggak jalurnya? Iya. Pacar saya orang Bali. Oh, pacar saya orang Bali. Aku dulu tinggal di Bali soalnya. Oh gitu. Aku dulu di Singaraja. Oh Singaraja, iya. Aku di Singarajanya, Git kalau tahu. Ya, Git. 2 tahun aku kan di situ kan. Ngeri guys. Nah, terus jalur kalau udah nih dari Singarajanya kan ngelup full. Cuman sebentar doang kan, dari sisi utara cuman dapat dikit doang kan, yang rollingan habis itu udah flat lagi. Iya, sampai keluar masuk yang tulisan Amlapura tuh udah flat. Amet naik dikit baru agak ada tanjakan yang memang tajam dikit. Nah, saya tuh nggak lewat Amet om. Kalau lewat Amet? Enggak, jadi kan kalau kan lewat jalur utamanya, enggak masuk Ametnya kan? Iya, cuman ya apa sih lewatin kayak yang perbukitan Karangasem itu aja. Iya. Lewat situ. Kalau Amet kan yang Amet masuk. Masih masuk ya? Iya. Soalnya tuh masih belum terlalu tahu ini nih jalannya, karena ternyata pas teman-teman ada yang lewat situ, mereka lewat yang ujung banget tuh kalau dari Stravanya. Iya. Nah, aku nggak lewat situ. Nah, sebenarnya nanti ada pertigaan, ambil kiri yang banyak tempat wisata itu, ambil kiri. Nah, itu tembus Amet. Nanti ada jalur lagi tembus ke ujungnya itu. Tembus lagi. Keluarnya sebenarnya sama, nanti ada pertigaan lagi. Katanya gitu tuh. Itu full utara. Nah, Amet lebih bagus, lebih cakep sebenarnya. Lebih cakep view-nya, iya. Tapi rollingan juga kayak gitu. Oke, itu pertama kali ya. Pertama kali. Ultra yang di atas. Tapi keren. 400. Keren. Time-timeannya keren. Kalau ngomong gokil sih ngomongnya. Thank you. Nah, ini persiapan untuk Bentang Jawa. Kemarin bilang nggak sama orang tua, bro? Bilang. Bilangnya sebelum daftar atau setelah daftar? Atau setelah keterima? Sebelum daftar. Sebelum daftar? Sebelum daftar. Jadi kan Bentang Jawa bukannya pas setelah bulan puasa ya kalau nggak salah regisnya. Itu tuh sebenarnya pas saya resign di akhir tahun, itu punya planning di awal tahun 2025, setelah tahun baru pengen goes dari Bali ke Cibinong. Bali Cibinong. Iya, via Pantura sama Pansela. Jadi atas bawah. Nah, dari situ nggak sampai 1.500, 1.600 saya. Sampai. Ya, soalnya saya rutenya dari Bali kan masuk ke Baluran. Baluran sampai ke Pasuruan, langsung ambil bawah ke Malang. Ke arah muter sana dulu. Iya, Malang ke bawah Blitar, habis itu Trenggalek Tulungagung, Pacitan. 1.600 ya. Aku dulu cuma 1.300 sampai 1.000 itu. 1.300. Soalnya aku nggak langsung Cibinong. Tengah sih soalnya. Iya. Aku muterinnya ke Jakarta dulu. Itu rencananya. Apa sudah terlaksana? Udah terlaksana. Oh, sudah terlaksana. Sudah. Karena sebenarnya kan awal 2025 ini. 2025. Awal ya? Awal. Oke, sendiri. Pakai face gear juga. Soalnya kayaknya kalau lihat dari requirement Bentang Jawa kan kayak minimal harus ikut event atau personal riding yang lumayan ya, karena niatannya di situ. Sebenarnya nggak juga. Hoki-hokian kalau aku ngomong Bentang Jawa itu ada yang nggak pernah goes jauh juga bisa. Nah itu dia mungkin ya. Terus pas di situ ya udah deh, sekalian juga pengen nyoba bisa nggak sih gitu, karena sebenarnya pas mau goes jauh itu yang 1.600 acuannya dan kayak dia aja bisa kok, gue enggak. Itu pas sama nonton podcastnya si Arif Mabrur. Oh, Mabrur. Ya, jadi sebenarnya kan baru tahu Ultra kan 2024 Ultra Cycling. Jadi kayak Mabrur itu podcastnya sama ini ya? Apa namanya, Gabriel Kendara ya? Iya, waktu itu. Iya. Oh, iya, sama Om Egi. Nah, dari situ satu nonton yang itu muncul semua Ultra tuh. Maksudnya dari berbagai macam channel, Om Evin juga semua lah nonton gitu kan. Dan Om Ale juga gitu yang keren-keren. Jadi kayak dia aja bisa gitu, apa kita nggak bisa kan gitu. Ya udah akhirnya nyoba, ternyata kemarin bisa lah gitu. Cuman memang yang 1.600 itu saya nggak pakai waktu. Jadi emang sebenarnya sambil jalan lah ya. Sambil jalan pertama, yang kedua pengen kenalan ke teman-teman yang di kota-kota belum saya temuin. Anak-anak fiksi sana. Iya, makanya hashtagnya Fix Gear Connection. Karena kemarin lumayan lama banget itu pas di Jogja, Jawa Tengah, sama ya di situ paling lama. Iya, situ kan banyak komunitas fiksinya juga kan. Iya. Gede juga fiksinya teman-teman. Jadi nongkrong di situ. Udah dari situ pas nyampe rumah lah, singkatnya ceritain ke nyokap setelah perjalanan, terus nonton YouTube-nya Bentang Jawa yang Purnama. Nonton bareng kita keluarga, terus kayak jelasin kayak gimana sepanjang ceritanya, karena orang tua juga nggak tahu sebenarnya kalau ada namanya kategori race ultra lah gitu ya. Terus jelasin, baru 30 menit orang tua nyokap itu udah nggak boleh. Ya terus
Terus habis itu bokap masih nyaman sampai akhir dan pertanyaan bokap cuma satu, pengen ikut gak? Pengen. Tapi kalau lolos gitu kan. Ya udah jalanin aja gitu. Ya udah jalanin, ternyata alhamdulillah masuk. Nah, pas tanda tangan surat itu nggak ngomong ke nyokap. Ngomongnya ke bokap, ya? ke bapak. Iya. Bapak ngizinin segala macam karena ya apa namanya, ada kumanisin lah kata-katanya gitu kan. Iya. Satu karena pas di kan kasih websitenya juga ini balapannya gede gitu kan. Terus juga banyak minatnya, terus juga bisa nonton dari Death Watcher gitu-gitu. Terus disupport dari beberapa komunitas, jadi kurasa nggak terlalu berat gitu ya. Ya udah akhirnya dibolehin lah. Gitu. Ini kan dirimu itu anaknya Bupati Bogor ya? Bukan Om, gak ada bupati-bupatian. Siapa tahu anaknya Bupati Bogor. bukan. Anak fiksi kan itu. Biasanya ya. Kayak pernah denger. Anaknya Sekda Bogor, teman-teman. Apa anaknya Kapolres Bogor? Waduh, berat itu. Nggak ada Om, anak biasa-biasa aja. Emang suka. Oke, ya berarti secara orang tua dari bokap aman. Kalau dari nyokap nyolong-nyolong nih ceritanya. Ceritanya nyolong-nyolong sampai semalam banget baru Om. Semalam banget baru nyokap lumayan agak argumen sama bokap. Agak argumen, maksudnya nanyain, tahu nggak anaknya ikut event Bentang Jawa ribuan ratusan kilo gitu. Ya bokap jawabnya tahu dan udah izin dan sering ngobrol. Jadi kayak akhirnya nyokap ya udah deh. Ya udah istilahnya nyokap urusan bokap. Iya gitu. Aku pikir gitu. Jadi ya udahlah jalanin aja gitu. Nah, ACC nih teman-teman ya kan. Yang penting itu prosesnya. Dan untuk persiapan nih, dirimu persiapan Bentang Jawa secara khusus ya, persiapan kalau mental ya udah lolos lah karena udah gowes sendiri dan lain sebagainya udah. Untuk persiapan fisiknya gimana bro? Kalau fisik rutinitasnya dalam seminggu 7 hari itu beda-beda sih Om. Tapi intinya selama 7 hari itu selalu sepedahan. Nah sepedahannya itu karena sekarang kan posisinya lagi jadi pengangguran ya. Jadi mungkin bisa seharian full. Tapi kadang masih ada panggilan job interview, jadi ada beberapa hari yang dirubah. Jadi kayak misalnya kalau ada interview pagi ya paling paginya cuma ngambil 2 sesi, satu sesi tapi 2 jam. Oke. Terus habis itu mungkin interviewnya kemana? Kalau misalnya cuma pendek, kalau ada interview siang nih jam 10, iya paling cuma Bogor kota. Habis itu kesini lagi gitu, bolak-balik gitu misalnya, atau cuman Karadenan Loop aja palingan. Oke, Karadenan Loop berarti 7 kilo ya? Apa? 7 kilo kan? Enggak, sampai yang Talang itu. Start dari sini lah, dari rumah kan Pemda sini, masuk Pakansari, muter sana, udah gitu aja. Kan 7 kilo ya? 10 kilo? 10 kilo? Enggak sampai 10? Enggak, kalau yang Karadenan itu sekitar 20 Bang ya? 24 ya? Masa 24? Kan masuk sampai Talang, balik lagi. Jalur utama Karadenan kan? Iya, Karadenan sampai Talang, terus masuk Raya Bogor, Pemda, habis itu make di Pemda belok kiri, lurus itu lagi. 24. Kalau dalam sini masuk kalau dalam sini 10 ya. Ini 10. Iya. 9, kan sini 9, keluar Raya Bogor balik lagi, ya itu 9, 20. Iya. Sebenarnya lebih ke ini sih, latihannya lebih ke yang penting gue setiap hari sama gerak setiap hari aja. Jadi digabungin sama lari gitu. Gabungin sama lari, tapi lariku sebenarnya cuma kayak 5 kilo seminggu tuh total 10. Buat tambahan lah ya. Buat tambahan aja. Soalnya emang sebelumnya juga emang sekolah raga sih lebih tepatnya, jadi nggak beban lah jalaninnya gitu. Latihan nanjak? Pasti. Ke Hambalang? Pasti. Ya pasti. Terus kan kalau di Bogor tuh ada Ormas SNI tuh. Kadang kalau mereka buat event aku nimbrung. Kayak kemarin pas lagi entah itu mereka mau ngopi atau camping itu aku ikut nanjak juga. Jadi kayak ya udah ikut nongkrong lah. Sebenarnya lebih ke kalau aku tuh gue ngopi sih. Iya, bukan yang latihan kayak full jersey terus harus latihan intensitasnya 2 jam, 3 jam, enggak juga. Gue santai tapi konstan aja, yang penting panjang. Ya panjang gitu. Tipikal goes ngopi tapi sekali goes bisa panjang waktunya. Iya. Ya podo ae. Meskipun kan gak pakai jersey ya tetep ae goes jauh ya kan. Intinya kayak gitu. Nah, kemarin berarti inspirasinya adalah Mabrur ya kan? Iya, karena pakai fiksi. Nah, kali ini kan
ada 3 yang pakai fiksi kan. Betul tahun ini. Termasuk Mabrur dan Atala ya kan. Atala. Iya. Itu udah pada kenal? Udah pernah ketemu sekali waktu di Blok M, iya. Atala. Iya. Kalau Mabrur belum? Belum. Dia nggak tahu udah sampai Indonesia lagi belum? Kemarin sih katanya H-1 sebelum lomba ya katanya. Tanggal 9 tanggal 8 mungkin. Ya, lagi sibuk dia. Lagi sibuk ya. Tinggal di luar kan. Tinggal di luar. Nah. Terus untuk kalau persiapan fisik udah lah teman-teman udah pasti tahu lah ya dengan apa yang diceritakan tadi ya. Terus untuk persiapan gearmu? Gear iya kayak gini sih Om. Paling tinggal nambahin brake lever aja. Rem belum nih, rem ya? Rem belum. Kemarin pada nanya teman-teman yang Atala itu ya akan dipasang itu karena sesuai regulasi Bentang Jawa itu wajib brake ya, wajib ada rem depan belakang ya kan. Betul, itu wajib teman-teman. Betul, itu nggak bisa diganggu gugat lagi karena untuk safety ya kan. Terus ini nyusul ya, masih belum terpasang ya. Belum. Untuk sebenarnya udah pernah masang sih Om waktu bulan Juni. Kemarin sempat masang. Sempat karena pembiasaan rem belakang. Sebenarnya kan belum udah lama banget ya nggak pakai rem belakang. Jadi pengen tahu feel-nya gimana, akhirnya masang. Terus ya udah itu pakai sekitar 2,5 minggu. Habis itu tak copot aja udah brakeless lagi gitu. Nah, karena emang lebih suka kosong aja. Ya, berarti intinya PR-mu belum terpasang ya. Oh, iya. Itu menjadi regulasi kan. Kalau dirimu kayak ginian ke sono kan otomatis ya, betul. Ya, diskualifikasi nggak bisa. Nah, perlengkapanmu apa aja bro yang untuk ini kan cukup besar nih ketimbang kemarin Atala itu lebih dia ringkes, memang ya? Lebih ringkes dan pakai vest juga dia. Ini rencanamu nggak pakai vest kan? Hydropack dia pakai ya? Hydro. Aku nggak pakai hydro. Nggak pakai fully kayak gini ya? Ya. Ini pakai Rhino Walk. Pakai Rhino Walk. Nah, ini isinya apa rencanamu? Rencanaku itu isinya satu jersey, satu set jersey bib, terus kaos 1, terus sama emergency blanket, sama ban dalam bawa 1 yang di belakang. Karena ban 1 lagi di sini 1. Berarti bib bawa 2 ya? Bib bawa 2. Bib bawa 2, jersey bawa 2. Bawa 2 ya. 1 kan udah kepasang soalnya. Oke, udah bawa 2. Terus sama emergency blanket dan lain-lain. Ya kan? Pokoknya yang sekiranya yang ringan lah. Ringan lah. Terus juga harus turun kalau mau ngambil gitu. Turun dari sepeda berhenti gitu. Iya. Kalau yang cepet-cepet di sana. Cepet-cepet depan. Ya. Kalau ini waterproof ya? Waterproof. Yang ini pakai dari mereknya Satset yang Moko Half. Nyari resettingnya yang kiri kanan 2. Jadi yang sebelah sini itu pakai buat P3K. P3K sama kebutuhan esensial kayak kabel tis gitu-gitu mungkin taruh di situ dulu. Terus di bagian sini toolkit. Terus depan full gadget. Iya. Itu nggak waterproof loh? Enggak, makanya nanti pakai plastik. Iya, pakai plastik. Itu pakai apa? Ini pakai Satset juga sama. Wajib plastik soalnya. Wajib plastik. Nggak waterproof. Setahu gue nggak waterproof. Kalau hujannya masih rintik sih aman. Itu bukan hujan. Kalau rintik mah gerimis. Iya kan? Iya, kalau gerimis. Kalau hujan mah hujan aja. Kalau hujan ya dalam lah banjir gitu. Itu makanya kan. Iya, pakai plastik. Sebenarnya tetap bawa plastik sih, dalam juga baju diplastikin sebenarnya. Lampu pakai apa? Pakai Rock Bros yang 1000 RHL itu. Sorry. Kalau ini tanpa plastik pun aman. Bener sih aman, karena kemarin udah dicoba pas hujan-hujanan dia nggak masuk sih airnya. Iya, nggak masuk. Karena dari segi bahan juga memang kayak dia memang waterproof. Udah waterproof ya? Iya, dia cukup durable. Aku pernah punya. Dan enak jual. Sih ini. Karena berat. Iya berat. Bener. Dan saya pakai Urban Case. Oh, Urban Case. Iya. Saat ini lampu pakai Rock Bros yang 1000 RL bawa 2 sama. Beli baru atau gimana? Udah lama. Jadi sebenarnya kan karena Bentang Jawa. Iya, pas di Bali itu beli setupnya tuh pas mau yang 1600. Jadi tuh prepare Bentang Jawa sebenarnya dari akhir tahun lalu pas mau prepare berangkat yang 1600 dari Bali gue ke sini. Nah, itu aku udah beli setup ini semua. Jadi pas udah keterima Bentang Jawa nggak ada yang dibeli lagi. Oke, berarti udah komplit ya? Udah komplit sebenarnya. Depan belakang udah aman. Udah aman. Nggak beli-beli ya? Nggak beli-beli. Kayak gini-gini beli-beli nggak? Apa? Ini udah dari pas di sana? Dari pas masih di sana, dari pas di Bali. Semua tas-tasnya udah. Sebenarnya Rhino Walk dulu belinya 4,5 liter Om. Yang kecil. Yang buat Bali Loop itu pakai 4,5 liter. 4,5 liter. Lebih minim ya? Lebih minim. Cuman kemarin pas pakai 4,5 tuh dia modelnya yang tulangannya tuh ini banget Om. Jadi nggak bisa ngebesar gitu. Terlalu padat lah.
Tapi emang lebih ringkes. Nah, cuman nggak terlalu bisa nyimpan banyak barang, ya udahlah, beli yang gede 10,5. Ini lama-lama duduk di sini capek loh teman-teman. Ini nanti aku doain lah bisa beli kursi gitu kan. Iya kan, ngobrol aja kasih ngobrol kursi. Enak ya. Hancur. Iya loh, sakit nggak? Lumayan. Kamu pakai padding. Pakai padding loh. Iya loh. Habis sepedaan. Aku nggak pakai padding loh. Suwe-suwe kok itu. Oke, terus setup spek sepeda, Bro. Sepedamu pakai apa ini? Sepedaku ini frame-nya pakai PCO Pro Aeroblade Alloy 601. Ori ya? Ori. Tak tanya dulu ori, soalnya banyak KW juga kan. Iya, betul, ada yang custom-customan. Iya. Alhamdulillah nih Ori Om dapat sebenarnya second sih, mostly barang ini second semua. Ini dari awal dulu? Enggak. Ini aku beli tahun 2023. 2023, 2 tahun yang lalu ya? Iya. Itu... Karena pengen comeback sepedaan, karena sempet crash Om 2018 pas balapan liar itu. Terus crash? vakum. Patah tulang? Luka biasa lah. Luka biasa. Ciuman aspal lah ya? Ya, ciuman aspal sama paling forknya patah, udah itu aja. Forknya patah? Dulu soalnya pakai fix gearnya klasik. Oke, klasikan. Terus forknya mungkin waktu itu udah nggak proper lah ya. Terus kita pakai jadinya patah. Fork kayak model Akisu kayak gitu? Kayak Akisu gitu. Terus patah. Akhirnya beli ini? Beli ini 2023. Di online, Facebook Market. Oh, Facebook Marketplace. Itu harga berapa dulu? Dulu yang jual itu anak baik to konten. Harganya 2,2, Tanego 1,8. 1,8. Dapat ya, frame-nya. Frame nama Fog. Kalau sekarang harga berapa? Kalau PCO Pro kayaknya udah jarang dijual ya Bang ya, tapi sekitar. Karena kan seri lama banget ini kan. Seri lama iya. Di bawah 2 loh. Ini ramenya dulu itu di 2010-an. Iya, makanya dulu pas mau 2023 ngambil ini tuh pas refresh ketemu ini langsung tak sikat. Karena dulu pengennya kayak ngebalikin frame yang dulu sempat hype. Iya. Ya udahlah, terus munculnya ini ya udah dibeli Om gitu. Dulu mahal banget dulu. Dulu ya. Iya. Terus sama Solis 77 kan dulu, terus Visip gitu. VSP. Itu. Visp ya. Ya. Vis, aku ngomongnya Visp. Visp emang ribet sih ya. Iya kan? Ya emang bener kan. Bener. ISP SSP kan? Iya. Visp. Dulu pengen itu, cuman yang ketemu di marketplace yang ini dulu pertama kali. Satu frame itu bisa 5 sampai itu dulu. Mungkin kayak sekarang Tsunami lah mungkin. Iya. Iya. Gitu. Karena kan lebih mudah dicarinya kan. Lebih mudah dicari. Terus frame fork ini satu set. Headset stem pakai apa? Ukuran 110 itu ya? Stem 120 pakai 120? Iya, 120 pakai mereknya Wake yang X Thompson. Yang mirip Thompson. Iya, bukan X Thompson. Mirip Thompson. Yang penting mirip. Tapi kuat kan yang penting kan? Kuat, udah dipakai hampir masuk 2 tahun lah. Nah, untuk dropbar pakai Zoom. Ini juga dari part yang lama. Zoom udah bagus lah. Pakai Zoom. Terus saddle pakai apa ini? Saddle pakai seat. Baca gimana sih? Site, iya, site. Pakai site. Larang-larang sih, yang penting bokong iso longgo. Iya, gitu. Tapi enak, nyaman. Baru pakai sebulan Om. Oh, baru pakai sebulan. Kenapa nggak pakai yang lama? Kemarin itu pakai San Marco Latigre. Kenapa nggak pakai itu? Terlalu. Itu kan dia sebenarnya karbon ACM ya. Ini kalau pakai saddlebag dia tuh iya. Tahu kan Om, jadi ngangkat-ngangkat, terus juga kalau dikencengin takut krek aja. Waduh, ini baru pakai 1 bulan belum break-in. Tapi ini so far 1 bulan udah lumayan enak. Iya, lumayan enak, yang penting ada. Ya kan? Kenapa nggak beli yang proper saddle? Fungsi aja sih Om. Fungsi aja. Maksudnya, fungsi aja. Iya, maksudnya kan saddle yang penting panjang terus. Ini kan berarti under 200 ribuan kan ini? Iya, 150. 150 ribu itu. Ini murah meriah. Crank pakai Sketch Holotech 49T. Sketch 49. 49T. Kalau kemarin si itu pakai berapa ya? Lupa aku. Seingatku 48 dia. 48 ya? 48, beda 1 tut. Nah, ini 49. Berapaan sih crank kayak gini? Dulu sih beli 1 juta pas. 1 jutaan. Kalau sekarang mungkin secondnya di 800 ribu aku, ada. Jujur agak buta di part-part fiksi teman-teman. Ya kan? Ya beberapa tahu tapi nggak semuanya. Nggak detail, mungkin marketnya ya gitu ya. Beberapa. Iya, ya, dulu kan beda. Oke, terus pedal pakai XT. Terus Shimano biasa ya? Ini pakai Shimano. Bukan XT. Apa ya, MDP? Ya, pokoknya ya. Shimano lah ya. Shimano lah ya. Oke, Shimano. Terus Shimano. Rantaimu pakai apa? Rantai pakai Izumi. Pakai Izumi. Ya, standar. Anak-anak untuk durabil ya. Durability ya.
Terus wheelsetmu bro? Wheelset pakai Araya. Wah, legend lah. Araya DS 150 apa 150 gitu. Yang polis depan belakang sama. Dari dulu pakai Araya ini? Enggak, beda seri. Dulu pakai Arayanya yang masih ada brake line-nya itu, Om. Yang warna hitam di rumah. Terus hubnya juga ganti. Nah, ini beli second. Oh, wheelsetnya beli second? Beli second depan belakang 1,5. Itu satu set sama hub? Sama hub. Hubnya pakai BLB plus dapat coknya yang 18-nya BLB. Oh, BLB itu brand mana? Brand Inggris ya kalau nggak salah, apa luar gitu. Ya luar sih. Cuman nggak terlalu banyak ngulik. Harga berapa dulu satu set? 1,5. 1,5. Wheelset udah sama hub sama coknya. Cok 18. Cok 18. Waktu itu dapat. Coknya kan tergantung merek juga kan? Tergantung merek ya. Itu aku pakai coknya 18 BLB. Satunya? Sama lockringnya pakai Dura-Ace. Lockringnya Dura-Ace. Dura-Ace. Kalau yang 17 itu unbrand semua. 17-nya kan besi. Oke, berarti pakai 2 ya? 2. 17 sama 18. Ya. Betul. 17 sama 18. Naik satu mata. Ya kan? Iya, hitung-hitungannya sih selisih 1. Iya, selisih 1. Terus ini pakai model baut 15 ya? Baut 15. Baut 15. Terus apa lagi ya? Ban pakai apa, Bro? Ban pakai Conti Gator Skin. Pakai Conti Gator Skin. 25 ini? 28, Om. Oh, 28. 28. Oh, terlihat kecil ya? Lebih kecil ya, tapi ini 28. Oh, yang 28. Oh, karena wheelset. Iya, karena wheelsetnya nggak, emang Araya itu nggak lebar dia. Iya, nggak lebar. Oh, iya. Terus kemarin sempat sebenarnya ngakalin pakai wheelset yang lama lah gitu, nyoba ke 30 misalnya. Brake line-nya nyangkut gitu, tipis. Iya, takutnya pas nanti hujan lumpur nggak masuk. Yang sana, yang PR ya? Iya, PR yang ini, Om. Kalau yang itu masih bisa. Kan? Ini masih bisa. Masih bisa. Kalau ini agak mepet. Gitu. Iya, PR-nya yang depan soalnya. Depan. Berarti kalau di total secara keseluruhan sepeda ini mungkin karena racikan dan lain sebagainya nyicil ya mungkin 6 jutaan ya. Lebih dari saddlebag ya, lepas ya? Iya. Sepeda aja. Oh, sepeda aja. Yang mahal ban paling. Iya. Paling segitu anu, sekitar 6 jutaan mungkin. Iya. Karena kondisinya kan second semua nih, gak ada. Iya. Paling yang baru itu cuman rantai, pedal sama crankset. Udah, itu aja yang beli baru. Sisanya ngambil dari part lama sepeda, pasang lagi. Terus beli second. BB pakai BB Shimano, ya kan? Tiagra itu kan. Kalau salah Tiagra. Oke. Ya, begitu. Gak ada lagi. Jadi, terus untuk persiapan secara finansial untuk banyak yang support, teman-teman. Alhamdulillah banyak yang support. Sponsorship gak ada sih, lebih ke support community aja sih, Om. Jadi yang pertama support dari WCH. Dari WCH itu support beberapa part yang mungkin harus diganti kayak headset. Oh, headset diganti OXO itu. Kemarin pakai Strammer, terus udah hancur, terus sekarang ganti OXO dulu. Dibaruin lah, di regris itu. Terus ban juga sama, dapat dari WCH juga dikasih. Oh, ini ban baru ini. Ini ban baru. Oke, yang bakalan dipakai. Kemarin training pakai apa? Pakai Conti juga sama. Continental. Bukan Gator Skin tapi. Bukan Gator Skin, yang Kevlar. Oh, ini iya, ini bukan flip flop, ini apa yang bannya kan soalnya ya. Iya. Tapi ya nggak masalah juga sih. Itu terus dari WCH, terus yang kedua dari komunitasku yang pertama Krisis. Itu mereka jual merchandise. Khusus untuk diriku, persiapanku. Jadi ada istilahnya uang akomodasi lah gitu. Dari mereka hasil penjualan merch. Baju. Cuman didesain sendiri dari anak-anak, terus habis itu dijual, cuman jualnya itu nggak dipublish ke semua. Cuman di komunitas aja. Jual, habis itu keuntungannya buat aku. Oke, buat tambahan ya. Terus berikutnya dari ABC, dari Bang Haji dan tim itu juga support kayak kemarin kan BIP cuma satu, terus dikasih satu ABC BIP, terus sama beberapa latihan tuh dibantu sama ABC. Latihan tuh bareng sih, latihan bareng lah kadang gitu. Terus kadang kalau gue ke Jakarta sama WCH juga, jadi kayak sebenarnya kan gue ngopi gitu. Iya. Itu sih, sama dari komunitasku yang di Bali juga Breakless juga sama. Support juga. Untuk sama ini teman si Asep. Si Asep anak Bekasi juga support juga dia. Oke. Gitu. Banyak lah teman-teman komunitas yang komunitas support, intinya, ya. Komunitas. Untuk BIP pakai yang kargo atau yang enggak? Pakai polosan Om biasa. Karena adanya itu. Oh, iya.
Nggak ada lagi. Sebenarnya enak pakai kargo ya sebenarnya. Sebenarnya ya, kemarin juga teman-teman ngeliatin ada yang pakai kargo kan kayaknya lebih wise lah. Luas. Oke teman-teman, lanjut. Tadi ada kesalahan teknis kameranya overheat ya. Nah, next pertanyaan selanjutnya adalah ini bro, kendalamu saat persiapan atau yang sedang terjadi sebelum berangkat ke Bentang Jawa. Kendala yang paling gede, sepatu klitku hilang. Sepatu klit? Ya, ini yang sepatu aku pakai ini hilang. Ini baru? Ini baru. Ini baru? Baru sebulan. Hilangnya kemana? Hilangnya jadi habis dipakai goes, waktu itu ke puncak, terus hujan-hujanan, pas mau dijemur, besokannya baru jemur. Jemurnya depan teras rumah, dicolong. Ada yang ngambil? Ada yang ngambil. Habis itu kan sekitar masih 2 bulanan sebelum Bentang Jawa. Pokoknya harusnya pas di bulan itu aku lagi latihan gede-gedenya, cuman waktu itu akhirnya pakai strap dulu. Oke, pakai strap nih. Pakai strap. Berarti ganti pedal kan? Ganti pedal, pakai strap. Cuman waktu itu latihannya nggak efisien kan karena pakai strap. Nanjak sakit segala macam sakit. Karena udah biasa pakai klit. Iya. Udah dimanjain pakai klit, habis itu ya udah. Kan beda kan memang feel-nya. Feel-nya beda banget. Jadi akhirnya ya udah tetap goes aja gitu, paksain, enjoy. Cuman intensitasnya nggak segede yang waktu pakai klit. Gitu. Akhirnya itu baru beli lagi pas bulan Juli. Baru Juli kemarin. Juli kemarin baru beli pas minggu pertama. Ini baru nih. Ini beli sendiri atau beli sendiri? Beli sendiri. Oke. Terus kendala saat ini? Kendala saat ini paling perlu di setting ininya aja sih Om, spoknya. Oh, ruji-ruji aja. Ruji-ruji aja karena soalnya ini karena second kemarin terus udah dipakai beberapa kali rute yang aneh-aneh. Perlu diganti sih. Dan udah karet lah. Ya. Kalau bisa diperbarui lah emang. Ya ini nggak bisa di setting lagi sih, emang harus diganti. Iya. Berarti kan makanya harus diperbarui lagi. Ya. Permajaan. Iya, permajaan. Karena kan dia juga second kan. Second, betul. Nah, kita nggak pernah tahu kondisi pemakainya yang lama sebelumnya, kan. Ya. Makanya ganti. Itu aja sih, tinggal nanti masuk ke bengkel WCH nanti. Buat diganti. WCH kan Jakarta kan ya? Jakarta. Anjir, jauh banget dari kesini ke Jakarta. Ya nggak apa-apa sih. Sering sih kesana juga, jadi kayak ya udah gitu. Gak apa-apa lah WCH ya, yang penting support. Support, Bang Pras. Oke, terus untuk saat ini berarti nggak ada kendala yang berarti ya untuk persiapan menuju Bentang Jawa ini ya? Paling tinggal nge-breakdown rute. Nge-breakdown rute? Buat masukin ke Cyclocom. Itu belum? Belum, sama sekali belum. Jadi kemarin baru final. Cyclocom pakai apa? Pakai Briton 420. 420. Iya. Ya cukup lah. Cukup. Baru pakai ini belum ada setahun, baru 6 bulan. Ya, dia bertahan kalau full itu biasanya sampai sore harus ngecas dia. Jam 7 jam 8 ambil ngecas. Kalau jam 7 jam 8 startmu subuh kayaknya nggak nyampe. Enggak, itu aku startnya jam 6 lah biasanya. Kalau start setiap gue subuh gitu, dia nggak bakal sampai. Dan harus, untungnya bisa sambil dicas juga kan? Betul, untungnya bisa sambil dicas. Makanya gadget, power bank, rokok di sini semua. Power bank bawa berapa? Power bank bawa 20.000 tapi tak pecah, 10.000 satu. Pecah-pecah? 10.000 satu yang gede, 5.000 yang kecil-kecil. Oke. Bawa 2. Tuh, di depan semua itu? Di depan semua, jadi tinggal ngoreng kabel. Apa nggak ganggu handling? Enggak sih Om, kemarin soalnya pas waktu nyoba dari balik ke sini, setupku sama. Jadi makanya ngecas ke bracket di sini. Paling PR-nya nanti pas mau ngecas lampu, kalau misalnya memang harus dicas ya, walaupun bawa 2 spare. Untungnya Rockbros itu bisa sambil dicas. Iya, untungnya gitu. Cuman kan ini sebenarnya mepet Om, si lampu nih sama stem. Taruh di sini dong. Nah, aku tuh nggak suka taruh di sini kemarin. Kemarin sempat taruh sini bisa sambil dicas. Cuman kokpit tuh berasa kecil. Karena kemarin juga sempat pakai aerobar. Ini rencana pakai aerobar nggak? Enggak. Kemarin sempat pakai aerobar, ternyata ya cuman kepake dikit doang. Oke. Dan terlalu ke bawah kan, akhirnya ganti, nggak make. Terus sempat naruh di sini lampu kiri kanan atau satu doang, itu bukan nggak stabil tapi berasa enak aja di tangan. Ngeganjel karena hand gripku itu sebenarnya lebih sering tuh di daerah sini. Oh, pegangnya ya? Pegangnya lebih sering di sini. Iya. Kalau di sini makanya kan sering ganti-ganti di sini, jadinya suka capek aja gitu. Oke. Berarti aman lah untuk persiapan, berarti masih so far minor aja ya? Minor aja. Enggak itu. Terus rokok yang bakalan dibawa? Rokok bawa kan ini pakai IQOS. Besok bawanya yang bakar aja.
Kalau bawa IQOS segepok ya karena di jalan belum tentu ada. Belum tentu ada. Masalahnya makanya IQOS. pakai rokok yang bakaran aja. Pakai Sampurna Mil aja paling. Sampurna Mil. Yoi, Sampurna Mil. Samsula. Biar ngejos. Biar ngejos. Ini saya sengaja pakai ini. Kalau aku nanti aku diomelin lagi nanti. Tapi saya semuanya tergantung. Karena kan dirimu sedang pakai IQOS, jadi aku nggak buka rokok. Kalau yang narasumbernya ngerokok ya kita ngerokok bebas aja. Bebas, gitu. bebas. Karena kan kita berhenti untuk merokok. Iya bener, berhenti untuk ngerokok, bener. Rehatnya sambil ngerokok. Paling enak kan? Paling enak. Habis goes, istirahat, ngopi, ngerokok. Sebelum tanjakan rokok. Iya. Diutut dulu guys. Diutut dulu. Jadi kekuatanmu adalah rokok. Rokok. Rokok kekuatanku. Kalau nggak ngerokok, nggak bisa om. Nggak bisa. Maksudnya bukan perokok yang harus ngerokok banget. Iya. Tapi kayaknya kalau satu hari nggak ngerokok tuh. Ya kan namanya itu rokok itu sebagai apa ya? Orang ya mungkin ya gitu. Orang kalau butuh asupan energi mereka pakai energi gel. Nah, kalau kita ngerokok dulu. Rokok dulu gitu. Baru energi gel baru minum. Iya, fulling. Iya, bener. Fullingnya di situ. Lain nanti baunya rokok ya gitu, bakaran aja. Iya, becat guys, aja ditiru. Jangan ditiru ya, bahaya itu. Tapi ngopi juga kan? Ngopi juga. Kalau mabrur itu enggak kayaknya deh. Bersih kayaknya om. Iya bersih, sama kayak Atala juga bersih. Makanya keren, bisa bersih kayak gitu keren. Target pribadi, finish yang paling berat itu kan di mengejar CP1 kan? CP1 iya. Nah, target pribadimu finish berapa hari? Karena kan udah pernah rolling sendirian dan lain sebagainya kan karaktermu udah tahu sendiri. Iya, mungkin karena pakainya bukan alasan pakai fiksi atau gimana ya, cuman mungkin lebih wise aja. Pertama kali ikut event race gitu ya. Mungkin estimasi di 5,5 atau 6 hari aja udah cukup sih om. 5,5 itu berat guys. Iya. Soalnya lebih mikir karena teman-teman yang lain kebanyakan pakai multispeed ya. 6 hari itu berat guys. Iya. Banyak yang pakai multispeed, jadi kayaknya fixed gear butuh effort yang lebih, jadi lebih mikir bukan riding time-nya doang tapi moving time-nya terus gitu. Even nggak goes, maksudnya even nggak digoes gitu karena nanjak tetap jalan terus. Iya. Berarti gitu. Itu berarti belajar nggak tidur malam dong. Iya. Betul. Belajar begadang. Betul. Belajar power nap juga. Iya. Iya. Penting sih itu. Udah, apalagi yang mau diceritakan? Udah begini semua. Aja sepeda. Ya udah kan sepeda udah. Sepeda ya kan? Udah. Apalagi? Perjalanan minta itu. Cewek ada nggak? Nggak ada. Ya udah berarti nggak ada yang buntutin. Nggak ada yang ngikutin. Nanti pas waktu berangkat dianterin sama orang tua nggak? Nggak. Orang tuh pengen nganter, cuman mungkin karena faktor umur kasihan kalau bawa mobil jauh, jadi umur berapa? Bokap tuh 65. Oh 65. Masih itulah. Takut rencana siapa tahu ke Banyuwanginya di. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kayak kalau Atala kan rencananya bokapku mau nyamperin mas, gitu. Kayaknya sih kesini kan dia berangkatnya juga dianterin orang tua kan. Infonya terus kalau saya sih sama anak aja paling dari tim ABC, mungkin Chris ada yang ikut. Siap support nganter ya. Terus dari WC katanya juga mau support nganter juga sekalian, jadi ya wes lah terima jadi aja. Ramein aja komunitas kan. Paling pas di finish anak-anak yang dari Bali nyusul ke situ. Nyusul mereka goes. Nggak tahu antara mereka goes atau pakai mobil nggak tahu lah. Iya. Tapi intinya datang gitu. Gitu aja. Terima kasih waktunya. Siap. Sorry ganggu mungkin, tapi lagi santai kan, untung gak kerja guys. Bayang ikut Bentang Jawa itu resign dulu guys. Ya kan, resign untuk Bentang Jawa. Ya resign cuman dulu. Dia. Resign dulu. Kalau nggak Sultan siapa? Enggak ya. Terima kasih untuk waktunya sama. Siap, makasih banyak. Ya semoga semuanya lancar sesuai dengan apa yang dirimu rencanakan, bro. Amin. Dan kalau misalkan ada trouble, semoga trouble-nya cepat terselesaikan dan nggak membuat dirimu DNF. Intinya kayak gitu. Amin. Ya udah teman-teman, apalagi kalian mungkin aku telat ya ngasih uploadan tadi. Uploadannya. Iya, titip pertanyaan atau enggak. Kamu mau tanya enggak? Penonton ini sebagai teman, sebagai itu ada pertanyaan enggak? Ada motivasi tersendiri enggak? Kenapa ikut Bentang Jawa?
Motivasi ikut Bentang Jawa. Motivasi mungkin atau pengen menunjukkan ke calon cewekmu, dirimu lagi ngejar cewek, habis itu gua lu bisa. Sampai rela-relain resign. Rela resign. Oh, ini lumayan ya pertanyaannya. Enggak. Lu resign bener-bener untuk Bentang Jawa. Bentang Jawa. Iya. Anjir. Karena soalnya kan di industrinya lumayan Om ya. Maksudnya bener-bener servis 24/7. Jadi kayaknya kalaupun ikut event ultra 247. 24/7. Ya sebenarnya kerja Senin sampai Jumat. Cuma karena kita konsepnya servis ya, Sabtu Minggu masih ada pengiriman di kapal segala macem, ya kita tetap harus bantu eskalasi kan. Nah itu harus tetap online. Bro, resign demi Bentang Jawa. Kurang apa coba? Ya, motivasinya mungkin waktu pas di Bali itu aja sih, karena sebenarnya pertama pengen comeback sepedahan lagi aja. Karena 2018 terakhir crash gak sepedahan sampai 2023. 2023 beli frame ini, itu pun setahun cuma sepeda 3 kali. Habis itu 2024 baru full setahun itu sepedahan tiap hari, bike to work, terus kemana-mana selalu sepedahan. Terus kena racunnya ultra pas di Bali, plus nonton YouTube orang yang ultra, jadi tertarik. Racun, ya. Keracun, dan akhirnya kayak pengen masuk ke diri sendiri tuh kayak ya udahlah gas lah, mumpung belum nikah. iya, satu belum nikah, terus yang kedua impact sepedahan dari dulu yang dijalanin, entah itu race, entah itu ngurir waktu itu, jadi kayak ya udah ya kayaknya waktu deh pengen nyoba ultra gitu. Oke. Dari situ ya udah, terus habis itu ngambil resign buat fokus Bentang Jawa, alhamdulillah masuk. Dan targetnya setelah Bentang Jawa ya kerja lagi, cuman posisinya kayak sekarang gitu. Jadi sambil latihan, kalau ada interview ya tetap jalanin gitu. Kenapa enggak wah udah deh, gitu aja dulu deh. Udah itu aja dulu tuh teman-teman. Nanti siapa tahu nanti next setelah event kita bisa jumpa lagi, kita ngobrol, menceritakan pengalamannya seperti apa. Nanti Atarla juga bakalan tak japri gimana. Karena jujur untuk saat ini tuh aku lagi ngangkat teman-teman yang menggunakan sepeda unik-unik yang aku juga udah janjian sama teman, nggak tahu besok atau kapan, itu yang pakai Genio juga. Pakai Genio atau apa ya satunya aku lupa. Pokoknya yang sepeda-sepeda yang menurut teman-teman wah gini. Karena 70% yang saat ini 60-70% Bentang Jawa saat ini tuh spek mentok kanan. Iya, betul lagi. Bukan cuma sepedanya ya, ridernya juga sama gitu. Mentok semua. Jadi ya kalau saya sih tipikalnya yang enjoy aja. Enjoy. Menikmati ya. Menikmati, tapi tidak terbelakang lah. Diusahain ngasih pertunjukan yang asik gitu. Udah, gitu aja. Terima kasih banyak. Siap. Oke teman-teman, kira-kira gitu aja untuk vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga video kali ini, obrolan kali ini bisa bermanfaat ya. Kalau ada salah kata ya mohon maaf, ojo diapel hati. Terus ya wes, jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin. Follow juga Instagramnya Darmawan HW. Nanti linknya tak taruh di deskripsi. Soalnya ngeditnya cuma nyambung tok. Habis itu gede kali guys. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, salam kewer. Terima kasih. Makasih. Sun. Siap. Makasih banyak Om. Oke. Tak foto di situ buat thumbnail dong. Boleh Om.